selama ini kita akan mencoba sebuah gerakan yang namanya Gkoin NU. Gkoin NU itu sebenarnya sebuah salah satu rencana tindak lanjut dari PKP NU. Di Gkoin NU itu sebenarnya program latihan, bukan program sesungguhnya. Jangan dianggap gerakan koin itu kemudian program utama dan selesai di situ, tidak. Itu latihan, masih latihan itu. Program utamanya adalah pasca dari Gkoin. Kita ini meneropong, jadi memonitoring mana UPZs ini yang mampu menjalankan Gkoin secara stabil. Bisa enggak dalam 6 bulan berturut-turut ini perolehannya stabil. Kalau sudah ketemu stabilitas selama 6 bulan lebih, ini berarti terlatih dan teruji. Itu aman. Membuka program apapun aman nanti di situ. Contoh, teman-teman di daerah Matraman itu membentuk namanya Nusantara Smart. Ya, Nusantara Mart, mohon maaf, Nusantara Mart. Nusantara Mart itu berapa belas itu bertebaran di Matraman. Itu dengan tahapan pertama ada lapis pengaman, apa? Gkoinnya itu stabil. Kalau terjadi apa-apa di toko minimarket itu, kemudian terjadi pilot misalnya, ada resiko terburuk lah. Tidak sampai merugikan pemilik saham. Jejaring pengamannya apa? Gkoin, tapi di sana bukan Gkoin bahasanya. Ya koin NU lah. Jadi aman. Ya dengan kalau sudah punya basic itu, mau program apa sampean? Mau membangun apa di ranting itu? Aman. Tapi kalau tidak ada jejaring pengaman, kemudian jenengan ini melakukan program, nah ini resiko. Nah, Gkoin itu jangan dihabiskan kemudian hanya untuk bakti sosial terus. Awal iya. Tapi berikutnya jangan 100% habis di situ. Karena program sesungguhnya bukan itu. Tapi pertama membangun trust, kepercayaan. Bagaimana warga NU ini bisa percaya kepada lembaga yang ngelola keuangan ini? Percayaan, trust. Kalau trust ini sudah terbangun, nah menjaga trust ini penting. Nah menjaga trust itu tidak harus seluruhnya dihabiskan untuk itu. Kita nanti akan bicara program kemandirian jamaah dan jamiah. Warga NU-nya sejahtera, jamiahnya juga berdikari. Bisa mandiri. Loh ini penting. Ke depan mikirnya begitu. Lah karena itu, yang kali ini UPZs yang belum eksis. Ini saya pantau kok. Setiap bulan ini UPZs mana ini yang Gkoinnya jalan. Saya lihat. Ada yang MBC rantingnya belasan, yang eksis hanya 1. Tapi stabil. Yang lainnya tidak masuk sama sekali. Ada yang sampai 2, ada 3 UPZs gitu. Lah potensi masing-masing UPZs ranting itu beda-beda. Dan saya bisa memaklumi itu. Tapi terlatihnya ini yang penting. Terlatihnya ini, stabilitas itu yang penting. Ada yang rata-rata, ada yang 1 bulan ranting itu dari menghimpun Gkoin contohnya, itu 5 juta. Ada yang 4 jutaan, ada yang 3 jutaan. Loh, betapa gagahnya ketika ranting NU ini, UPZs itu, NU mampu memberi warganya. Senduro 7 titik, bedah rumah. Asalnya, ngapunten, Basnas punya program bedah rumah, tapi hanya beberapa titik. Tapi ketika sinergi dengan Lazisnu, itu bisa berlipat ganda titiknya. Kenapa kalau begitu? Karena ada sinergitas yang bagus. Basnas punya anggaran sekian. Oh ya sudah, karena yang diberi adalah warga NU, Lazis, UPZs tidak tutup mata. Ini warga saya akan bantu juga, sehingga lebih barokah. Senduro. Ke depan tidak hanya senduro. Ayo, kenapa sih kami PCNU ini kok senduro yang dibicarakan? Mohon maaf. Dari awal memang sengaja kami ini butuh prototipe.
Saya tidak bisa ngomong jenengan, ayo garap ini. Tanpa ada contoh itu tidak bisa. Nanti dikira saya itu menghayal, halu. Enggak. Kita akan buktikan, kita akan kerja konkret. Ini loh, ada UPZ 1, kita jadikan dulu. Kalau sudah jadi begini, ayo yang lain. Jangan ngomong kemudian arahan dari PCLO, kemudian itu hanya utopis, hanya hayalan. Oh tidak. Itu nyata, real, kita sedang membangun. Nah sekarang ini mohon maaf. Barusan pagi-pagi tadi saya sempat ke Senduro, peletakan batu pertama pembangunan gedung MBCNU. Tapi bukan gedungnya itu, jembatannya dulu. Karena mau membangun gedung itu tidak bisa, terhalang sungai. Biar material bisa masuk kita harus bangun jembatan. Dari mana bangun jembatan ini? Ingat, NU itu punya lembaga keuangan. Kita punya BMTNU. Ini fungsi peran harus kita tata. Oh saya butuh pembiayaan, tidak punya uang. Bilang ke BMTNU, ada skemanya. Skemanya bagaimana? Wong BMT MBC tidak berbisnis, NU tidak boleh berbisnis. NU-nya loh ya. Karena nirlaba. Bukan. Nanti ada lembaga-lembaga yang lain. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ada lazis di situ. Lazis kalau ketemu BMT, ini sudah ketemu program sendiri nih. Ayo, yang enggak punya apa, pingin punya apa begitu, di tempat ranting macam-macam, bisa kita selesaikan bersama BMT NU. Skemanya bagaimana? Ada nanti. Coba nanti dipelajari, saya tidak akan jelaskan di sini. Ini contoh.